Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berkaitan dengan kasus penelusuran ya. Ya, kita mulai dari penelusuran kasus Saudari Indah Wahyu Widiawati yang kita gelar dari perkara B dan lain sebagainya. Karena ini bernyataan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah terlanjur. Kami berharap bahwa para pihak terutama di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo memahami dan menyelidiki berbagai persoalan berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu rentut-rentut berkaitan dengan penelantaran alasan insentif tunjangan suami. Jadi resum yang kami sampaikan bahwa sebagai dampak atas kaburnya Saudari WW dari rumah Desa Karangkonang, yaitu rumah suaminya pada 10 Desember 2010 sampai 1 April 2018 atas perjanjian atau moratorium tertutup di Dinas Pendidikan Pati, IWW ini berkewajiban untuk menunaikan hak-hak penggugat atau pelapor berupa uang makan 800.000 per bulan, insentif tunjangan suami 180.000 per bulan, terhitung selama 84 bulan, maka total 78 juta ya 960.000 dengan ditambah denda perkara dan kewajiban lain yang wajib ditunaikan sebagai terutang, dan kewajiban lainnya yang wajib ditunaikan sebagai terutang atau ditahan yang ditanggung oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo sesuai dengan keterangan IWW Ceki Dinas bahwa Saudara Soleh Guliadi menganggur, tidak bekerja, sakit-sakitan, tidak memiliki penghasilan, diterangkan depresi, menderita gangguan pikiran, membutuhkan bantuan perawatan sebagai satu-satunya tumpuan atau tulang punggung, tetapi kabur dari rumah, bahwa adalah sangat tidak etis dan sangat melanggar norma moral manusiaan serta melanggar kepatutan seorang PNS meninggalkan pasangannya atau suami sahnya dalam keadaan sakit-sakitan dan tidak bekerja. Ini melanggar Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa adanya rekayasa perbuatan manipulasi akta kwitansi talon surat utang sepihak yang dibuat oleh Saudara IWW untuk menguasai aset yang kedua sebagai layar tanpa persetujuan hak waris karena sudah adanya penunjukan waris. Ternyata antara petunjuk dan alat bukti berkesesuaian, berkaitan, fair sharing yang menunjukkan bahwa belum pernah ada upaya penyelesaian sebagaimana dituturkan pihak pertama, dan tidak adanya penyelesaian tuntas terkait hak insentif suami. Jadi ini adalah mutatis mutandis atau timbal balik, bahwa dakwaan demi dakwaan Saudara IW melanggar pasal 32, Jungto pasal 55 ayat 1, Jungto pasal 266 ayat 2 KUHP dan 378277 sebagaimana alat bukti dugaan penyerobotan, penggelapan, perebutan dan penguasaan perampasan hak pembiaran pelayanan negara bersama-sama dengan atasannya. Ya, ini sudah direncanakan. Menetapkan hal tentang sita jaminan yang dilakukan atas objek sengketa atau sita marital menurut berita acara terkecuali sengketa benda yang harus jelas. Sita marital ini Pak.
dalam nomenklatur itu, bahwa para tergugat yaitu Dinas Pendidikan dan saksi atau para turut berperkara yang menguasai hak jaminan atau orang lainnya yang memperoleh hak dari tanggungan pertama untuk segera menyerahkan sebagian atau keseluruhan ya, sebagian atau keseluruhan kepada ahli benefisiar sesuai bagian masing-masing sesuai ad hominem dan pro justisia atau mater familias sebagai pembagian masing-masing dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun karena sudah bercerai. Mengingat menimbang Dinas Pendidikan seolah-olah tidak bertanggung jawab dan menolak gugatan prematur. Jadi sebelum ada itu ada bukan pra peradilan, prematur. Ada gugatan prematur di luar inti perkara, yaitu hak insentif tunjangan suami sah dan gugatan lain tanpa satu ikatan apapun, yaitu penggugat saat itu masih merupakan suami sah. Ya, saat itu penggugat telah ditelantarkan. Ya, sampai sekarang penggugat digugat cerai. Jadi ini penggugat ini jadi tersangka. Bahwa permohonan telah disampaikan secara WTP wajar tanpa pengecualian secara memori moratorium tertulis terwacana. Disampaikan dengan cara wajar bermartabat ya, disampaikan di medsos ya. Ini disampaikan di medsos dengan cara wajar bermartabat, maka mohon agar Dinas Pendidikan Tambak Remo mentaati aturan peraturan perundang-undangan terkait tata cara bagaimana penyaluran insentif tunjangan pada PNS yang berperkara PMH tersebut atau PMH. Bahwa dinas mestinya membaca permohonan ini secara teliti. Jadi dinas diminta untuk mohon secara teliti dan mempelajari dengan seksama semua berkas laporan dan berkas perkara IWW serta semua surat-surat memo yang disampaikan tergugat di Inspektorat BKD sehubungan dengan perkara akuo. Jadi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Dewan Penimbang berkaitan dengan margin error mengenai kejadian perkara beruntun atas kaburnya IWW dari lembaga perkawinan yang sah, tinggal satu atap dengan orang lain yang bukan suaminya, kumpul kebo selama beberapa waktu dan diketahui masyarakat di Tambak Remo. Inkaso, hal itu adalah dependent, ya, dependent otonom. Di dalam kasus itu inkaso, kasus ini adalah dependen terhadap kejelasan akan bagaimana dinas memberi sanksi ketegasan kepada tergugat sebanding dengan gugatan pertama yang hanya minta gugat cerai yang di-ACC oleh atasannya. Jadi saya meminta kepolisian Polsek Tambak Remo untuk dapat memanggil para pihak terutama di dinas melalui legal formal sebanding dengan gugatan yang minta gugat cerai. Dan ini saya tolak. Maka penggugat menilai ada kejanggalan kontentius yang menggunakan pendapat sendiri-sendiri, tendensius, main hakim sendiri, persekusi, tidak mentaati amar putusan, tanggung jawab setelah ada perceraian, yaitu pertanggungjawaban setelah perceraian. Jadi setelah perceraian itu ada undang-undang, ada aturan yang nanti akan saya ginikan setelah bercerai. Ternyata hal itu tidak disampaikan. Mengenai error objecto, obscure libel, dan out legal standing itu nanti dibanding gugatan prematur, nebis in idem dan Alex Areasitae, dan dasar-dasar pertimbangan hakim PA kami pandang kabur dan tidak jelas terukur. Jadi nanti juga bisa diperiksa tentang eksepsi terbuka dan surat saya tersebut, yaitu adanya SK adalah warisan bersama karena dalam usaha dalam perkawinan bersama, dan putusan mana sangat jelas bahwa SK merupakan bukti yang sempurna. Ya, SK merupakan bukti yang sempurna
karena putusan yang ingkrah. Ya. Karena putusan ingkrah itu juga bukti. Ya, bukti yang sah menurut hukum tetap yang harus dilaksanakan mengikat, bukan hanya sebagai pajangan saja. Jadi hukuman ini bukan sebagai pajangan saja, untuk bacaan saja. Di mana bagi para pihak atau para provokator, saksi, bagi yang tidak berkepentingan, bagi yang berkepentingan bersengketa pada sita hak marital atau hak waris, ya, ini maupun orang, badan, instansi, pihak ketiga yang seharusnya mendapat hak dari mereka, akan tetapi putusan tersebut adalah alat bukti yang sah dari PA bahwa tidak diterangkan tergugat memiliki hak, sekalipun tidak diterangkan secara jelas memiliki hak. Jadi tetap hak, sekalipun tidak jelas. Ini makanya perlu diskusi. Namun sintesis bukti autentik menunjukkan leger itu ada hak dan tidak banyak sesuai undang-undang dan putusan peraturan pemerintah, dan itu mewajibkan. Bahwa karena kontra memori ini tidak dibuka di persidangan yuridis in casu, maka tidak diperkenankan karena instruksi Bupati Pati agar penggugat tidak gaduh atau memilih berdiskusi. Jadi saya ini menggugat dan tidak gaduh, memiliki alasan agar berdiskusi, jalur kekeluargaan, birokrasi, kebijakan, karena ternyata hak gono gini atau lainnya itu tidak ada, maka tidak dapat diperhitungkan. Jadi hak gono gini yang berupa benda barang itu tidak ada, belum pernah menghasilkan sesuatu, maka tidak dapat diperhitungkan. Mau menghitung apa? Menghitung utang. Ya, warisan utang itu saling menyaur utang. Bahwa waktu pemahaman bersama sebagaimana bukti P3 penetapan pengadilan agama terkait sahnya perceraian mengandung arti bahwa sengketa perkawinan sudah selesai, tinggal hasil bagi. Kalau bagi utang ya bareng-bareng nyaur utang, kalau baginya apa, dan habis tersalurkan melalui tata jenjang hierarkis dengan ketentuan bahwa peraturan perundangan yang berlaku di dalam hak insentif tunjangan suami itu terhitung TMT sampai dengan sekarang. Nanti diperhitungkan, diundang baik-baik, terserah, dipertimbangkan dengan pertimbangan pada atasannya yaitu Muhammad Sutopo Bendara Sukowati, ya, bahwa penggugat yang adalah suaminya dianggap tidak waras, maka tidak mampu atau dianggap tidak waras ini, akhirnya mewakilkan kepengurusannya kepada saudara Hartini Sebagana Terlamber demi terlaksananya asas keadilan dan berperkara fair sharing, di mana selama ini sudah 15 tahun berjalan belum ada terlaksana penuaian pencairan hak serta pembagian hal itu, maka diperhitungkan mulai kapan, atau karena ada kesepakatan ataupun ketentuan peraturan negara. Bila memungkinkan permohonan ini ditolak, maka mesti ada berita acara sita jaminan atau penghentian gaji. Opsi lain bahwa beslaknya itu kuatnya motif dalam rekayasa kejahatan masif yang dilakukan Bambang Permadi ya, dulu ya. Ini penculikan tadi. Bukti-bukti petunjuk permulaan yang kuat mengarah pada pembunuhan secara fisik dan karakter kepada korban membuat korban merasa wajib melakukan klarifikasi sebagai pembelaan di pra-peradilan. Ini acara lain, prodeo dalam pembelaan, bahwa saksi-saksi turut tergugat terbanding secara tanggung renteng berkaitan dalam perkara. Ini jelas Pak, dalam perkara aku ini, bahwa terbanding satu IWW, jika ini anggapannya ini premier mori banding,
IWW untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama yaitu 22.724.000 dan terbanding lainnya yang tidak dihadiri pihak pembanding. Dan terbanding karena adanya tipu muslihat atau tipu daya. Diajak komunikasi nggak mau, anggapannya ini banding yuridis. Menimbang mengingat bahwa selain kuatnya alat bukti dan lengkapnya saksi mengakui semua perbuatan dan kejahatan saudara WW oleh karena gugatan ditolak, maka ada konservator beslak yang perlu ditetapkan dan ataupun tidak perlu ditetapkan, dan pertimbangan lainnya yang lain lagi. Bahwa surat-surat undangan dan keputusan lainnya sudah cukup sebagai akta atau alat bukti oleh pihak berperkara harus dinilai dan dipertimbangkan. Semua pembagian itu sangat jelas namun secara sepihak termahjub. Ya, sangat jelas termahjub, menimbang, mengingat dan seterusnya kejanggalan alasan-alasan yang bersifat tendensius kontentius. Ya, ini untuk belajar bersama, Pak. Jadi ini yang kita sampaikan dalam uraian. Jadi uraiannya yang jelas adalah dari semua keterangan yang kami sampaikan selama ini, ya, di sini kita mencari kebenaran faktual, tidak mencari-cari atau melakukan manipulasi, tidak, Pak. Ini fakta tentang suatu perkara. Maka dari itu dalil-dalil dibutuhkan, dan dalil-dalil itu juga bukan suatu pembenar, tetapi mengajak para pihak untuk bijaksana dan tidak gegabah dalam rangka memusuhi atau membenci. Tidak gegabah membuat keputusan memusuhi atau membenci karena suatu alasan prasangka yang tidak pada tempatnya. Kami menghindari apologi, opini, perspeksi, ya, persepsi yang menyesatkan, yang membuat alibi kebenaran palsu dari asumsi dan opini. Karena itu artinya hanya akan menuju jalan buntu saja. Ya, saling mengecoh itu hanya menuju jalan buntu saja, Pak. Pernah sekali hal itu kami tanyakan di Dinas Pendidikan Tambak Romo. Kami dikasari, Pak. Diusir seolah-olah binatang saja dan dikata-katai kata-kata kasar dan akhirnya diancam. Akhirnya kami diancam dan berlanjut pada kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Jayus Setianto di jalan. Katanya jika saya ke kantor lagi akan dihabisi. Karena alasan laki-laki tak bertanggung jawab, harusnya memberi, bukan meminta. Bukan meminta. Dalam penempatan istrimu saja kamu tak keluar uang penempatan, kok kamu malah minta hak begituan. Ini dulu. Juga perlakuan Supawatin, saya diusir dari sekolahan dengan acting seolah-olah sibuk tak ada waktu dan suruh nunggu sampai 2 tahun dan 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun sampai sekarang ini. Jadi semua pejabat di Dinas Pendidikan ini saya pandang kasar kepada saya. Begitu pula cara perlakuan Saudara Sunarto, Dahlan Istanto, Sudarmadi, sampai akhirnya saya hampir putus asa, Pak. Tidak ada yang membantu jalan dialog, bahkan sampai pada Muhammad Sutopo memutuskan dialog dan abstain dari pembicaraan. Bagi saya, melanjutkan suatu kepercayaan diri yang palsu menutup jalan bagi pemahaman orang lain. Begitu pula Saudara WW berakting garang di depan kelas dan bilang, aku gak kenal kowe sapa, lunga apa tak undangke polisi, begitu. Waktu kejadian di depan ada guru lain yang menatap saya asing dan sinis. Mungkin dengan berjalannya waktu dan pembuktian yang berjalan, berangsur-angsur keadaan membuka mata dinas, kembali dinas mengeluarkan dalil-dalil dan jurus lari dari keadaan sehingga kami merasa
dirundung ya, atau dirundung atau perundungan atau dibully Pak, dan hilang kepastian hukum. Dari itu kami kembali datang untuk meminta solusi untuk dari kebijakan dinas. Pada waktu panggilan ketiga Pak, saya diterima HR Amadi Sri Utami Samsuri Kasdan. Saya waktu itu sudah menuntut hak makan karena ditelantarkan selama 5 tahun. Sekira 2015 saya dijanjikan dinas akan diberi kompensasi melalui tunjangan gaji WW 800.000 per bulan, dan sepakat, tetapi hal itu menguap, masuk angin dan hanya menjadi wacana. Indah Wahyudiati melalui atasannya semakin keras dan tegas mengkhianati dan tidak melakukan jawaban ketus, memutarbalikkan fakta, membuat drama kolosal sedemikian rupa dan membalikkan kata. Selalu di posisi atas, yaitu acting, tebar pesona, tepuk dada, tanya selera. Waktu itu saya membawa pengacara Pak Hasan. Pak Hasan ditantang, lalu mau dia kembali, harus ngelamar, maunya kembali, harus ngelamar lagi ke orang tuanya. Padahal saat itu belum bercerai. Saya pun ikut bertandang ke Magelang dan dengan maksud rujuk kembali, dan ditolak dengan kasar oleh ibu mertua dan diperlakukan tidak baik, bahkan sempat perintah preman untuk mengancam saya, dan akhirnya kami pulang tangan kosong. Cara-cara yang dipakai yaitu cara mengecoh, paradoks atau doxing yang membingungkan, memalsukan data, fakta, melakukan penipuan, penggelapan, penyerobotan dengan cara memaksa, memfitnah, berjanji mencuri utang yang sudah jadi catatan kriminal di berbagai tempat. Selanjutnya, bahwa trik itu yang dipakai untuk memancing lawan yang sakit hati, berujung emosi tidak rasional, dan akhirnya dituntut. Teknik kedua, mengecoh, mempesona orang dengan bujuk rayu dan hasut, lalu mengadu domba orang, membuat posisi orang lain terpojok, lantas menari-nari di atas penderitaan orang lain yang tertipu itu, dan sudah banyak dialami para korban. Akhirnya dia mencemooh, mencaci lawan sebisa-bisa, lalu menghindar, lenggang kangkung, dan ini adalah trik tipu halus ironia yang sangat bertentangan dengan norma dan etika PNS. Kelakuan IWW ini akan mengandung bahaya bagi masyarakat, organisasi, pergaulan, dan trik itu juga yang menghapus nilai-nilai hilangnya wibawa atasan. Sampai Bupati terhasut untuk menyetujui tipu gelap yang dilakukan IWW di dalam resolusi Bupati, sampai agar saya tidak gaduh dan Bapak Bupati tanda tangan. Maka dari dalil-dalil yang difahami bersama ini patut didengar pembicaraan dari awal adanya ambiguitas, malfungsi, sarkastik, intersubjektivitas, double gardan, pembongkaran, overmach yang mengandung bahaya bagi instansi, organisasi. Maka selama itu saya seperti kerbau dicocok hidung, otomatis saya malu dan memilih untuk diam. Resum tuntutan bahwa sebagai dampak, nah ini dah, ini pendahuluannya sudah sampai, dan tentunya beberapa hal lainnya nanti kita koreksi.